Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi, Menjadi Putra dan Putri Allah. Pada hari ini Minggu 24 Januari 2021. Dengan judul pembahasan, Ia Mengajar Kita. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia, tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup, itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah, yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah. Sebabnya mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia, beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa. Seharusnya kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup, maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan sorga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan, seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar, maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijama oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membesarkan Tuhan Allah segala anugerah yang telah membesarkan Kristus, maka Ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami boleh menikmati lagi akan hari yang baru, berkat terindah, anugerah terbesar, di mana kami boleh menikmati hari yang baru dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, biarlah Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan kiranya akan sertai, jaga kami semua Tuhan. Dalam situasi ekstrim saat ini, bencana alam yang terjadi di mana-mana,
biarlah Tuhan akan selalu lindungi kami semua. Umat-umat Tuhan, Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi. Ketika mereka beraktivitas, berkat-berkat menyertai mereka. Segala usaha, mata pencarian diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang terpapar dengan virus corona, Tuhan sembuhkan. Mereka sangat membutuhkan kasih-Mu. Mereka sangat membutuhkan mujizat-Mu. Mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Jamah mereka Tuhan, pulih dan sembuhkan mereka, agar mereka boleh bersuka cita dengan mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan keluarga, sanak saudara, orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan akan hiburkan. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kami hanya selalu berharap, kami hanya selalu bergantung, kami hanya selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih dan perlindungan-Mu menjadi bagian kami, serta mengampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita telah berakhir. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.